Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu ketiga dan keempat kita akan membahas tentang jenis energi terbarukan. Di minggu ketiga ini kita mulai dengan energi surya, angin, dan air. Oke, karena ini bentuknya video, jadi mungkin saya sedikit lebih singkat ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan waktu kita di Google Meet atau Zoom Meeting. Nah, pada dasarnya cara kerja bahan bakar fosil ini adalah bahan bakarnya dibakar untuk menghasilkan energi. Ini adalah gambar skema pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara. Jadi yang pertama batu baranya dimuat ke dalam pembangkit, kemudian dibakar di tungku yang besar untuk menghasilkan panas. Kemudian air dipanaskan di dalam tungku untuk menghasilkan uap. Kemudian uap menggerakkan turbin sehingga menciptakan energi mekanik. Air mendidih dari uap turbin didinginkan pada menara pendingin dan dipompa untuk digunakan kembali. Kemudian turbin memutar generator dan membangkitkan listrik. Listrik mengalir melalui kabel-kabel. Kemudian trafo setup mengubah tegangan listrik menjadi tegangan sangat tinggi. Kemudian tiang logam raksasa membawa listrik bertegangan sangat tinggi ini melalui kabel-kabel. Kemudian trafo step down merubah listrik tegangan sangat tinggi ini menjadi tegangan rendah yang aman untuk digunakan di perumahan. Kemudian listrik mengalir dari rumah ke rumah melalui kabel transmisi. Dan yang terakhir, listrik mengaliri rumah melalui jaringan listrik. Nah, ini sedikit review tentang bahan bakar berbahan batu bara atau PLTU ya. Jadi ini adalah gambaran PLTU. Jadi foto ini adalah PLTU di Indramayu yang dikenal sebagai objek vital nasional. Di Indramayu ini, di PLTU Indramayu ini menyuplai energi listrik untuk Jawa dan Bali, utamanya kawasan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain emisi dari CO2 karena pembakaran, PLTU juga menghasilkan limbah berupa fly ash dan bottom ash. Nah, fly ash dan bottom ash ini termasuk salah satu limbah B3 ya. Fly ash dan bottom ash ini dihasilkan karena atau akibat dari batu bara atau bahan bakar yang digunakan. Nah, dikarenakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh energi berbahan bakar fosil itu membuat kita berpikir untuk mengembangkan energi terbarukan. Jadi selain yang kita pelajari di minggu kedua kemarin, banyak ya kekurangannya, termasuk juga limbahnya ya, berupa CO2 dan fly ash dan bottom ash atau sisa pembakaran dari batu baranya itu sendiri. Oke, yang pertama adalah energi listrik yang dikonversikan dari energi matahari. Kenapa PLTS ini potensial? Jadi Indonesia itu kan terletak di garis khatulistiwa ya, yang memungkinkan Indonesia itu mendapatkan sinar matahari secara terus-menerus sepanjang tahun. Jadi kalau teman-teman ingat tentang perputaran bumi terhadap matahari dan rotasi bumi, bumi itu berputar tidak lurus ya, tidak lurus. Misalkan tidak selamanya di garis khatulistiwa itu lurus, tetapi dia agak miring, sekitar 23 derajat. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi pelajaran di SMA kalau nggak salah ya. Nah, tingkat kemiringan ini membuat ada bagian atau negara tertentu dia tidak mendapatkan sinar matahari dalam jumlah yang panjang. Jadi misalkan
Kalau dia di bagian utara dia miring 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 gitu ya perputarannya. Nah, di bagian utara ini tuh sedang mengalami malam yang lebih panjang daripada siang hari. Nah, kalau di Indonesia ini kan apa ya? Dia di khatulistiwa ya, walaupun miring, walaupun dia tidak mendapatkan sinar matahari yang optimal, miring, tapi tetap terkena sinar matahari dan pembagiannya sama 12-12 gitu. Nah, saat ini teknologi yang dikembangkan adalah fotovoltaik atau PV untuk mengkonversikan cahaya matahari menjadi listrik. Jadi teman-teman mungkin bisa ingat dulu waktu kecil, misalkan ada orang yang mengkonversi energi matahari dari wajan yang dibalik. Kalau saya waktu kecil saya masih dapat tuh, ada di TV ya. Jadi dari aluminium terus mataharinya disesuaikan, kemudian bisa dikonversikan menjadi energi panas. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah teknologi yang dikembangkan dengan teknologi fotovoltaik atau PV. Jadi PV ini sendiri terdiri dari sel surya. Nih di sini. Sel surya ini terbuat dari silikon ya, dari pasir silikon, kemudian dibentuk menjadi sel surya. Kemudian sel surya ini dibentuk atau dicetak seperti wafer, kemudian dirakit menjadi modul surya, kemudian modul dirangkai menjadi panel. Jadi modul ini ada beberapa bentuk sepertinya. Kemudian dirangkai menjadi panel surya yang si panel surya ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi rakitan modul ini ada hitungan tertentu untuk menjadi panel ini berapa, misalkan yang dibutuhkan berapa kWh. Nah, ini disesuaikan dari panel yang akan dirakit ini. Jadi sebenarnya energi matahari ini cukup mahal karena membutuhkan sel surya ini yang masih impor. Selain itu, dia itu membutuhkan lahan yang sangat luas untuk meletakkan panel surya yang bebas hambatan. Jadi seperti panel surya itu dia nggak boleh ada bayangan atau meminimalisir lah. Jadi biasanya ditempatkan di daerah yang cukup tinggi ya, yang bebas bayangan. Terus juga bebas dari bayangan gedung, pohon dan lain-lain. Nah, karena permasalahan ini dia membutuhkan lahan yang sangat besar ya. Jadi pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan pedoman untuk pemasangan panel surya di atap. Jadi ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri ESDM untuk pemasangan panel surya di atap. Oke, ini mekanisme PLTS fotovoltaik atau PV. Jadi yang pertama, panel surya mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Nah, panel surya ini menghasilkan arus listrik DC atau arus listrik satu arah. Kebalikan dari arus listrik bolak-balik ya atau AC ya. Nah, arus DC ini diubah, yang nomor 2 itu inverter. Jadi arus DC ini diubah menjadi arus AC karena peralatan rumah tangga ini kan butuh AC ya, arus bolak-balik untuk mengoperasikannya. Jadi dia ada konverternya. Kemudian arus AC masuk ke jaringan listrik dalam rumah melalui AC breaker panel. Jadi ada panelnya, jadi ini dari DC ke AC, kemudian ada panelnya. Kemudian bisa digunakan untuk peralatan listrik, misalkan lampu yang dihubungkan, misalkan lampu saja, atau semua peralatan gitu bisa juga.
bisa langsung digunakan. Kemudian ini adalah gambaran kalau misalkan kita sebagai produsen energi itu ingin menyalurkan hasil dari panel surya ini ke PLN. Jadi ini nomor 5 adalah kWh meter. Kemudian nomor 6 adalah meter aksim yang akan mengekspor listrik dari PLTS ke jaringan PLN dan membaca impor listrik dari jaringan PLN ke pelanggan PLT. Lokasi yang tepat untuk panel surya merupakan hal yang terpenting. Panel sebaiknya menghadap ke arah selatan untuk memaksimalkan arah matahari. Dan juga panel tidak boleh terhalang oleh apapun termasuk bayangan dari bangunan. Jadi misalkan rumahnya tidak cukup tinggi. Sebelum ada pemasangan ini dari PLN sendiri akan menilai ini rumahnya layak nggak untuk dijadikan pembangkit tenaga surya gitu ya. Dia kena bayangan pohon nggak, kena bayangan bangunan tetangganya nggak gitu. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah kelebihan PLTS. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak ada proses pembakaran di sini. Jadi mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian dioperasikan dengan tenaga surya yang tersedia secara cuma-cuma sehingga bisa menghemat biaya. Kemudian pasokan energi siang itu termasuk lama, jadi bisa untuk di saving atau digunakan untuk pada malam hari. Kemudian perawatan peralatan yang relatif mudah. Jadi panel surya itu cukup dibersihkan dari kotoran untuk menjaga supaya si modul suryanya itu atau panel surya itu tidak terkena kotoran. Jadi energi matahari yang masuk ke situ bisa optimal. Kemudian perawatannya juga hanya memastikan rangkaian kabel itu tidak terlepas dengan memonitor banyaknya listrik yang dihasilkan pada kondisi sinar matahari yang optimal dari waktu ke waktu. Jadi perawatan peralatannya itu cukup simpel atau cukup mudah, dan juga perawatan intensifnya itu hanya awal-awal pemasangan ya, untuk memastikan kalau energi yang dihasilkan itu optimal. Kemudian tantangannya dari instalasi PLTS ini yang pertama cukup mahal ya. Jadi berdasarkan draft roadmap PLTS dari ESDM 2019, biaya investasi PLTS atap per KWHP berkisar antara 14 juta hingga 25 juta rupiah. Kemudian membutuhkan lahan yang sangat luas dan bebas bayangan gedung, pohon, dan atap. Ini untuk yang di lahan ya. Kalau untuk yang di atap kan dia udah pakai atap ya, jadi tidak membutuhkan membuka lahan yang lebar gitu ya. Kemudian sumber energi ini bersifat intermittent atau tidak tersedia secara terus-menerus. Maksudnya di sini, walaupun Indonesia mendapatkan sinar matahari secara utuh dalam waktu 1 tahun penuh ya, akan tetapi malam kan nggak ada sinar matahari. Kemudian ketika ada awan menutupi sinar matahari juga akan menjadi penghalang efektivitas masuknya sinar matahari ke fotovoltaik ini, ke
modul ini. Nah, karena ada beberapa hal itu, dan sinar matahari kan kayak tidak bisa dikontrol ya, kayak misalkan ketutupan awan ya, nggak bisa digeser awannya kan, kita tetap harus, oh ya sudah, kalau ketutupan awan misalkan dalam waktu 1 jam ya 1 jam nggak dapat misalkan gitu ya. Sehingga kebanyakan di PLTS ini biasanya menggunakan energi hibrid. Maksudnya hibrid itu dikembangkan dengan energi lain. Bisa dari misalkan kalau yang di rumah tetap pakai PLN dan tetap pakai PLTS. Jadi ketika suatu waktu si PLTS ini tidak optimal, si pelanggan ini bisa pakai PLTN itu. Kemudian siasatnya juga dia ada saving baterai seperti itu. Kemudian bisa jadi dihibrid dengan bayu atau angin kalau di lahan ya, di PLTS untuk pemerintah gitu ya. Di lahan terbuka gitu dia ada PLTS dan PLTB seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi ini adalah pembangkit listrik tenaga angin menggunakan energi kinetik angin dan mengkonversikannya menjadi energi listrik. Nah, ini cara kerja pembangkit listrik tenaga angin ya. Jadi turbin angin memutar bilah turbin memanfaatkan energi kinetik dari angin dan mengkonversikannya menjadi energi listrik. Di sini peran turbin ini banyak ya. Jadi di dalam turbin ini ada dua jenis turbin ya. Ada turbin angin dengan poros horizontal dan turbin dengan poros vertikal. Di dalam turbin ini terdapat beberapa komponen. Dari komponen penyeimbang sistem atau balance of system atau BOS tergantung pada jenis sistem yang diinstalasinya. Kemudian ada anemometer, pengukur kecepatan angin. Jadi dia pengukur kecepatan angin ini akan mengirim data. Kemudian controller ada juga di sini. Jadi alat pengontrol yang dihidupkan dan dimatikan sesuai dengan kecepatan angin. Kemudian ada generator juga untuk mengkonversi putaran turbin menjadi listrik. Kemudian ada rumah mesin juga ya, yang terletak di atas menara. Di dalamnya berisi poros putaran tinggi atau rendah, gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengerem. Kemudian ada di turbin angin ini ada tower yang tinggi, yang sangat tinggi ini dibuat dengan pipa baja dan beton atau rangka besi. Jadi semakin tinggi menara semakin besar tenaga yang akan didapatkan. Kemudian ada inverter untuk mengkonversi aliran DC menjadi AC. Prinsipnya hampir sama dengan tadi ya. Jadi untuk PLTB ini yang energi yang dihasilkan dari angin itu berupa aliran DC, kemudian perlu dikonversi menjadi aliran AC. Kemudian ada meteran untuk mengukur energi listrik yang dipasok oleh jaringan. Kemudian ada beban pemakaian listrik yang ini adalah beban, maksudnya yang dimaksud beban di sini adalah pemakaian listrik yang dihasilkan. Kemudian ada jaringan listrik yang dihubungkan ke rumah-rumah ataupun ke PLN yang sudah ada untuk disalurkan. Oke, ini tadi mekanisme PLTB. Nah, ini adalah gambaran lokasi PLTB yang baik ya, ada di tempat bagus gitu ya. Berkaitan dengan efek percepatan angin pada lembah.
adalah efek yang paling bagus atau maksimal, menghasilkan angin yang bagus untuk pembangkit. Kemudian ini contoh tempat yang jelek, misalkan di sini ada turbulensi pada puncak ataupun dasar tebing atau pegunungan. Jadi aliran angin yang diterima tidak maksimal. Kemudian ini juga tempat yang tidak sesuai ya untuk PLTB karena dia memiliki hambatan. Kalau misalkan tinggi dari hambatan ini sama dengan tinggi turbinnya, ya maka angin yang dihasilkan ya sedikit gitu, tidak maksimal. Oke, ini adalah kelebihan dari PLTB. Pertama, sumber energinya gratis, memiliki dampak minimal pada lingkungan karena tidak ada proses pembakaran di situ, CO2 nggak ada, emisi nggak ada, kemudian tidak menghasilkan limbah atau emisi. Turbin angin berkapasitas 3 kWh mampu menghasilkan energi listrik hingga 7.000 kWh per tahun. Kemudian tantangan dari instalasi PLTB memerlukan sumber angin yang cukup pada lokasi, kemudian angin yang tidak merata bisa menyebabkan produksi energi tidak konsisten, kemudian biaya instalasinya atau biaya modalnya itu tinggi. Untuk menjaga pasokan energi agar dapat menghasilkan secara terus-menerus, biasanya digabungkan dengan energi lain seperti tadi ya, PLTS bisa digabungkan di PLTB. Oke, kita lanjut ke PLTA. Dari pembangkit listrik tenaga air. Prinsipnya, pembangkit listrik ini memanfaatkan tenaga aliran atau terjunan air. Bisa jadi nantinya dibuat bendungan ya, seperti ini dibuat bendungan. Bangunan berupa bendungan, kemudian karena dibendung, air ini akan memiliki energi alir yang mengandung energi potensial, selanjutnya dialirkan untuk menggerakkan turbin yang akan diubah menjadi energi listrik. Oke, nah ini mekanismenya mungkin lebih jelas yang ini ya. Jadi yang pertama, aliran listrik, aliran sungai maksud saya, semakin besar debitnya yang ditampung dalam waduk ini, akan semakin besar energinya ya. Jadi dia ditampung di sini, kemudian dialirkan ke saringan power intake, kemudian ada turbin di sini. Jadi air yang telah mempunyai tekanan dan kecepatan tinggi diubah menjadi energi mekanik yang dialirkan melalui sirip-sirip yang akan mendorong turbin. Jadi di turbin ini ada semacam sirip-sirip kantong-kantong air untuk digerakkan memutar. Pada turbin, gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Selanjutnya, turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Kemudian generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar maka generator ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Kemudian selanjutnya ini air kembali ke sungai atau aliran. Tenaga listriknya yang dihasilkan dari generator ini dinaikkan dulu ke trafo utama, ada transformator. Kemudian selanjutnya disalurkan atau
interkoneksi ke sistem tenaga listrik melalui kawat saluran tegangan tinggi, kemudian listrik dapat disalurkan. Kemudian ini ada control gate ya. Control gate ini fungsinya untuk mengatur aliran air ke turbin. Jadi akan ditutup secara otomatis ketika ada gangguan di sini. Kalau ada gangguan di sini dia ditutup otomatis atau misalkan sedang ada perbaikan ya. Jadi bisa dibuka tutup control gate-nya. Ini bisa teman-teman baca untuk mekanisme PLTA-nya. Nah ini untuk kelebihan PLTA gratis ya, dampak minimal pada lingkungan, tidak menghasilkan limbah atau emisi. Sistem mikrohidro dapat menyuplai listrik tanpa mempengaruhi kualitas air atau tanpa mempengaruhi habitat dan tanpa mengubah rute atau aliran sungai. Kemudian tantangan instalasi PLTA, lokasinya ya, jadi memerlukan sumber air yang cukup untuk dibangun menjadi PLTA. Kemudian PLTA hanya bisa dibangun di daerah yang dekat dengan sumber air. Dalam skala besar membutuhkan investasi yang membangun bendungan secara besar juga. Jadi untuk PLTA ini kan sistemnya bendungan ya. Ada juga dia yang karena aliran airnya sudah tinggi, dia nggak perlu pakai bendungan, jadi langsung dialirkan ke turbin, itu juga ada. Kemudian bisa digunakan pada aliran air yang bersih karena gini bisa digunakan pada aliran air yang bersih. Jadi memang air yang akan dimasukkan ke turbin ini harus bersih ya, karena sampah atau puing-puing rumput, semak jika masuk di antara baling-baling akan menghambat perputaran turbin. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas tentang energi terbarukan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.